pagi anak-anak. Kabarnya sehat? Sehat. Masih semangat untuk belajar? Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan berdoa dulu. Silahkan Teddy mimpin. Ya, terima kasih Teddy. Sebelum pelajaran praktek kita akan mulai, kita akan absensi dulu. Bahrul, Dava, Iwan, Maini, Muhammad, Muslim, Zainal, Nasrullah, Rahmat, Teddy, Wibisono, Yuda, Reno ya? Oke, hadir semuanya 12 orang. Oke, sebelum kita mulai praktek hari ini, kita akan mempraktekkan prosedur pemasangan instalasi listrik bangunan kecil. Nah, materi yang pertemuan minggu lalu kan ada prosedur pemasangan PHB. Nanti akan diterapkan juga pada praktek ini dan disambung dengan prosedur pemasangan instalasi listrik pada bangunan sederhana. Nah, sebelum nanti kita praktek, Bapak akan sedikit beri penjelasannya. Itu yang pertama. Yang kedua akan Bapak bagikan tugas LKPD-nya dan materinya. Nah, setelah itu diterima, dipelajari, Bapak akan nanti akan bekerja dalam kelompok 3 kelompok, nanti akan Bapak bagi. Tapi sebelumnya mau Bapak kasih penjelasan terkait dengan materi hari ini dan review materi yang akan datang. Nah, setelah nanti anak-anak belajar hari ini, apa yang akan didapat atau tujuan dari pembelajaran ini, yaitu yang pertama, karena ini menerapkan pemasangan komponen instalasi bangunan industri kecil, kemudian mengimplementasikan pemasangan instalasi penerangan listrik pada bangunan industri kecil, dan mengimplementasikan prosedur pemasangan komponen pada bangunan industri kecil. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu setelah melalui pembelajaran ini, peserta didik bisa berdiskusi secara kelompok dan dapat memahami instalasi listrik bangunan industri kecil. Yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik bisa menganalisis komponen peralatan listrik yang dipergunakan pada instalasi bangunan industri sesuai dengan dengan benar. Terus setelah berdiskusi, peserta didik menjelaskan tadi pemasangan komponen instalasi listrik yang dipergunakan pada bangunan industri kecil sesuai dan seterusnya, dan nanti akan kita praktekkan materi ini. Nah, sebelum kita mulai, sambil dilihat LKPD-nya, job sheet-nya itu kan nanti ada tugas untuk membayangkan sekarang industri kecil itu berkembang di tempat kita semuanya. Misalnya apa? Misalnya industri kecil? Pabrik roti. Pabrik roti, betul. Pabrik tahu bisa juga. Terus apa? Pabrik kerupuk. Nah, bisa. Terima kasih jawabannya. Nah, dari sekian banyak industri itu tadi, kira-kira kita akan gambarkan. Nah, di dalam LKPD itu ada sebuah denah yang nanti harus
didiskusikan bersama kelompoknya untuk menggambarkan instalasi penerangan atau instalasi listrik pada bangunan sederhana, kira-kira begitu. Materinya antara lain, ya yang jelas kemarin PHB sudah kita beri penjelasan prosedur pemasangan PHB. Nanti ada PHB-nya, terus ada pembagian grupnya, ada penghitungan dayanya, terus ada gambar tata letaknya, terus ada gambar rangkaian satu garisnya, ada gambar untuk pengawatannya, dan nanti akhirnya dipraktekkan ke dalam papan praktek. Nah, di papan praktek itu ada 3 kelompok. Itu adalah simulasi daripada perkembangan industri. Jadi nanti di industri itu misalnya kalau di LKPD lampunya 10 ditugas. Nah, di sini diwakilkan oleh hanya 2 lampu. Stok kotak misalnya ada 5 atau 10. Ini hanya diwakilkan 1 atau 2 karena ketersediaan papan yang ada. Tetapi paling tidak gambaran membuat rangkaian ini atau mempraktekkan rangkaian ini adalah contoh nyata daripada dunia industri kecil yang terjadi di sekitar kita, kira-kira begitu. Jadi harapannya nanti setelah bisa mempelajari LKPD itu tadi dan penjelasan sedikit nanti bisa langsung mengimplementasikan prosedur pemasangan dan pengukuran dalam instalasi yang akan kita prakteknya. Misalkan di situ ada peralatan semacam saklar. Fungsinya saklar untuk apa? Untuk menyalakan lampu atau menghubungkan sumber tegangan atau sumber arus ke peralatan. Oke, tingginya berapa dipasang? 1,155 atau 1,5 meter dari lantai. Itu kalau saklar atau apa? Atau kontak ya. Nah, ini saklar apa? Saklar seri. Untuk menyalakan lampu apa? 2 buah lampu. Kalau saklar tunggal untuk menyalakan 1 buah lampu. Ini namanya apa? Fitting. Fungsinya untuk ini jenisnya fitting apa? Fitting dan fitting apa? Fitting apa namanya? Tempel, betul. Dengan cara menempel dan dengan cara apa? Di apa ini? Di sekrup atau di bawah. Pinter sekali anak-anak bapak. Yang kedua, terus kita mau memakai instalasi info atau output. Apa yang dimaksud info? Di dalam tembok. Kalau output di luar tembok. Nah, yang akan kita praktekkan ini memang instalasi output, tetapi ada beberapa bagian yang memakai info, misalnya seperti ini. Ini apa nih? Input. Fungsinya untuk memasang terminal komponen. Betul. Terus ini apa nih? Stok kontak. Fungsinya untuk menyediakan sumber tenaga untuk beban lah, kira-kira begitu. Nah, untuk tinggi saklar sendiri, tinggi stok kotak sendiri berapa kalau sesuai gue? 155 cm. Kalau stok kotaknya ada di bawah, tingginya berapa? 30 cm. Terus apa? Tertutup. Pintar. Kenapa mesti tertutup? Pintar tuh tadi. Supaya aman dari anak-anak. Nah, ini berarti anak-anak kemarin menyimak pelajaran Bapak. Terima kasih. Terus yang kemudian ini apa namanya? Fungsinya untuk merapikan pipa atau untuk mengikat pipa, instalasi outboard. Cara pasangnya sudah tahu? Oke, terima kasih Bapak, jadi semangat. Yang ini apa? Pasti ingat ini karena kemarin baru minggu lalu. MCB fungsinya untuk menyalurkan arus, ya betul, tapi kurang tepat.
membatasi atau memutus arus listrik jika terjadi konsleting atau kelebihan beban. Nah kemarin kan nanti akan coba kita praktekkan apakah dengan MCB sebesar 2 ampere bisa menyalakan sebuah beban listrik yang wattnya sekitar 500 watt. Nanti akan kita coba pada rangkaian tersebut. Nah ini MCB yang akan kita praktekkan nanti bisa dilihat di LKPD. Perintahnya berapa grup di LKPD? 2 grup. Dibuat 2 grup, dibuat rekapitulasi dayanya, dibuat hitungannya sehingga nanti ketemu arus yang akan dipakai ini. Arus yang akan dipakai kalau nanti rencana pakai penghantar berapa? Penghantar, diameter penghantarnya 2,5 mili untuk yang utama. Terus kalau untuk yang lain 1,5 untuk apa? Untuk lampu. Ada yang tahu besar penampang listrik mengalirkan arusnya maksimal? Misalnya 2,5 PK, 2,5 mili untuk berapa ampere? Di tabel lebih 19 ampere, 1,5 PK 16 ampere. Nanti bisa dilihat di tabel arus dan perbandingan antara arus dan besar penampangnya. Baik, tinggi PHB berapa kemarin? 1,7 meter dari lantai. Nah, ini sedikit penjelasannya. Nah, kalau sekarang Bapak akan bagi ke dalam 3 grup, 3 kelompok. Ini kelompok 1 diwakili oleh Muslim, bisa langsung dikerjakan. Nanti perintahnya dilihat, nanti Bapak akan tanya di situ. Terus kelompok kedua Yainul, kelompok ketiga Wibisono. Langsung dikerjakan LKPD-nya, didiskusikan, nanti dipresentasikan sedikit instalasinya seperti apa, seperti di LKPD itu, dan langsung akan kita praktekkan di sana. Selamat mengerjakan. Diskusi, silakan nanti dibuat, misalnya mau membuat tabel dayanya, dihitung lampunya jumlahnya berapa, stop kontaknya jumlahnya berapa, sehingga nanti ketemu volt ampere. Setelah ketemu volt ampere dicari arusnya, ketemu MCB nya berapa ampere, terus dikalikan dengan kemampuan hantar arusnya, dan lihat di tabelnya berapa ampere MCB yang dipakai. Ini nanti dibuat kira-kira seperti ini tata letaknya dan gambar pengawatannya. Kita beri waktu kurang lebih 10 menit untuk diskusi. Nanti bisa ketua kelompok untuk sedikit mendiskusikan dan menyampaikan solusinya. Lampunya kan nanti kan ini kan simulasi. Kalau yang itu dihitung daya yang terpakai sesuai lampu jumlahnya itu. Tetapi kalau yang dipraktekkan nanti hanya simulasi. Jadi kalau misalnya di LKPD lampunya 10, tentunya di situ nggak bisa dipasang 10, cuma dipasang 1 atau 2 untuk mewakili. Tetapi kan itu sudah bisa mewakili apa yang ada di dalam LKPD. Yang dihitung di naik LKPD-nya. Bagus jawaban pertanyaannya.
Ditaruh di denanya itu membuat gambar layout bagan, membuat gambar pengawatan, rekapitulasi daya, pembagian kelompok beban. Sudah ada berani yang mempresentasikan? Terus kita akan praktekkan. Kenapa? Nah. Ditambahkan, betul loh Pak. Ditambahkan dalam VA atau dalam watt. Kalau harus sama, kalau watt, kalau VA. Oke, makasih Bu Sri. Gimana kelompok 1 ada udah selesai? Kurang? Belum. Oke. Ini kelompok 2 gimana? Ini konsentrasi ke sini. Konsentrasimu ke sini. Udah. Kelompok nih luar biasa, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan di sana, silakan. Saya dari kelompok 3 ini menjelaskan pembagian dari 2 kelompok. Kelompok pertama, kuotnya 644 ditambah 200 PA atau 160 watt. Hasilnya sama dengan 644 ditambah 160 dibagi 220 sama dengan 3,65 ampere. Jadi berapa bro? 2 bro dengan arus tabangnya berapa? MCP arus tabangnya, arus tabang kelompok 1 4, yang kedua arus induknya dengan kabel berapa? Kabel pengantar berapa mili? 1,5 untuk mana? Ini kan lem, ini nggak bisa pakai 2,5. Oke, terus terima kasih. Langsung lanjut ke tempat praktek. Nanti itu dikumpulkan hasilnya untuk rekapitulasi wiring diagramnya. Nah, berdasarkan wiring diagram pengawatan, silakan nanti masuk ke kelompok ke papan praktek nomor 2. Terima kasih Bisono dan timnya. Kelompok 1 dan 2 belum. Oke. Oke, kelompok 1 silakan presentasikan Muslim. Ayo, gimana? Dari grup kedua yang tadi udah dihitung 10 kali 85 dari 10 lampu kali 85 watt sama dengan 580 ditambah 160 dari stop kontak sama dengan 3,36 ampere dikali 125% sama dengan 4 ampere. MCB yang dipakai grup kedua adalah 4 ampere. Grup pertama? Grup pertamanya yang dipakai 6 ampere. Hitungannya dari mana? Dari 8 kali 58 terus sama dengan 464 ditambah 160 dibagi 220. Oke, nah, terus kalau untuk induknya berapa? Induknya 10 ampere. 10 ampere dengan pengantar kabel berapa? Dan 2,5 5 mili kalau yang buat
lampunya 1,5 mili. Oke, terima kasih Muslim. Silakan kelompok 1 untuk langsung mempraktekkan ke papan 1. Terima kasih. Oke, sekarang kelompok 2 silakan. Dari MCB utama 10 ampere, lalu ke MCB cabang jumlah ada 2, ampernya 4. Terus dari MCB 1 jalan ke lampu 144 watt ditambah 200 VA dibagi 160 watt. Terus itu ampernya berapa kalau untuk yang kelompok 1? 4. Stop kontaknya ada berapa? Stop kontaknya ada 1 kayaknya. Ada 1. Oke. Terus pengantarnya pakai berapa? Pengantar yang kabel utama 2,5 mili. Yang kabel untuk lampu 1,5 mili. Oke, terima kasih Zainal. Langsung ke papan nomor 3 dilanjutkan. Disesuaikan dengan gambar yang ada, jadi gambarnya selalu di bawah atau ditaruh ditempel. Gambarnya ditempel sebelum kerja, gambarnya ditempel dulu. Ada yang membuat wiring diagramnya tadi yang sudah dibuat. Pak, Ya. ini gini nyampe. Kita aja, jadi nggak pakai tenaga itu. Tanya dapat 3 ya, dari tengah. Ayo yang rapi, yang kencang sesuai gambarnya, berapa drop, terus kabelnya, pengantarnya,
terus terminal untuk lampu, saklar, stop kontak, MCB, terus dicek kembali. Siapin. Oke, kita mau tes untuk kelompok 1 sambil nunggu kelompok yang lain diselesaikan nanti. Ini rangkanya ini terdiri dari berapa grup? Dua grup. Tadi daya yang pertama berapa watt? Beban yang pertama tadi dihitungkan 200 VA stop kontak. Kalau lampunya totalnya berapa? Ini dijadiin watt dulu, jadi 160 watt. Terus lampunya ada berapa biji? Kalau yang di ada 10, ini mewakili 10 lampu. Stop kontak di gambar LKPD ada berapa? Ada 1. Ada 1. Terus kalau yang ini yang kelompok 2, lampunya ada berapa? Ada 8. Ada 8. Oke, kita tes dulu. Kita coba tes sumber tegangan PLN, silakan. Cara mengukur pakai voltmeter. Pegangin, taruh ke sini. Pertama nyalain ini, nyalain. Bukan. Sumber tegangan masuknya berapa? Masuk, tegangan masuk. Berapa dites? Cara mengukurnya gimana? Dicek dulu, kamu mau mengukur apa? Berapa? 220. Oke.
Di situ kalau di tes pen ada nggak? Ini taruh dulu. Di tes pen ada? Ada. Di bawahnya incoming di PHB. Ada. Nah, itu terdiri dari dua grup, satu utama ini yang grup 1, ini yang grup 2. Ini tingginya sampai lantai kurang lebih 1,7 minimal 1,5. Nah, terus coba dites, dinaikkan MCB-nya, PHB-nya naik, grup 1 naik, grup 2 naik. Coba nyalakan lampunya, tes lampu 1 nyala, tegangannya baru pakai tes pen Nyala Pak. nyala. Terus grup 2 nyala nggak? Nyala Pak. Coba siapa yang bisa menjelaskan rangkaian ini? Dari rangkaian ini pertama-tama dari MCB utama masuk ke MCB PHB. PHB dibagi jadi 3, yang satu utama, yang kedua dibagi ke grup 1 dan grup 2. Grup 2, terus cara kerjanya rangkaian gimana? Cara kerjanya rangkaian dari grup 1 masuk ke saklar seri, standby di saklar seri, lalu dinyalakan, menyala dari lampu 1 dan lampu 2. Nyalakan gimana? Tadi kan mati. Mati. Standby kan begitu. Nyalakan lampu 1, Nyalakan lampu 1, lampu masuk 2, ke kiri, dan yang lampu kedua sebelah kanan, terus terus masuk ke stop kontak. berarti di sini ada apa? Kalau stop kontak ada apa? Untuk menyalakan kisi dan lain. Coba dites ada stopnya enggak? Belah. Ada lah. Sesuai aturan saklar posisi stop kontak posisi fasa di sebelah mana? Kanan dari sisi kiri dari mana? Oh, dari kiri. Dari kanan. Oke. Lanjut. Terus yang kedua, yang grup 2 Yang grup 2 dari grup 2 masuk standby di stop kontak dan di Saklar. saklar tunggal. Saklar tunggal standby itu posisinya begini. Standby ketika saya nyalakan akan nyala lampu yang satu, terus yang di sini sebelah sini nyala. Oke, berarti inilah praktek rangkaian instalasi listrik 1 fase untuk industri kecil diwakili oleh simulasi ini. Terima kasih, dan inilah rangkaian sudah selesai dites dengan hasil dengan operasi. Terima kasih kelompok 1. Oke, kita akan mengetes untuk kelompok 2 yang diketuai oleh Wibisono. Inilah rangkaian instalasi simulasi industri kecil. Silakan diukur dulu tegangannya dulu, kita tes dulu. Tegangan dari PLN berapa? Berapa? 220. Terus diukur. Ayo diukur. 220. Antara apa dan apa? Berapa? 220 karena pakai skala 1000 ini, kita coba pakai skala 500, maka akan menunjukkan 220 volt. Nah, sekarang ke incoming PHB. Nah, inilah kemarin yang PHB kita praktekkan, yaitu ini untuk membagi instalasi ini. Oke, PHB berapa masuknya? 0. 220 volt. Oke, selesai. Coba nyalakan instalasinya. Nyalakan utama, pertama kedua, ya. Terus nyalakan saklar 1. Nyala ini. Coba cek tegangan di sini, tegangan di stop kontak. Tegangan di stop kontak, cek tegangan. Salah satu megangin. 220 volt. Terus nyalakan saklar ini. Nyala nggak? Nyala, oke.
sekarang cek ini berapa ampere MCB-nya? Untuk 2 ampere ya ini ya. Oke, 2 ampere. Kita kemarin adalah mengapa PHB di sini MCB-nya suka turun. Nah, kalau kemarin sudah diajarin cara menghitung arus, nah kita mau buktikan ini ada MCB 2 ampere untuk menyalurkan grup ke instalasi industri kecil ini satu kelompok satu artinya kelompok grup 1. Nah, dengan MCB 2 ampere daya yang diberikan di sini berapa, Pak? 450 ya. 450 dari mana? 220 kali 2 ampere. Kita coba di sini diberikan daya 450 watt, 450 VA atau watt kurang lebih. Nah, mesin ini sekitar 700 watt. Kira-kira turun nggak? Perhatikan, turun. Kita buktikan. Kita tes. Turun, nggak kuat. Coba lihat turun tuh. Coba naikin lagi. Kita tes lagi. Nyala. Kita nyalakan mesinnya karena dayanya lebih besar. Langsung turun. Berarti kalau ini misalnya 750 watt, kita kasih ampere berapa di sana? 4 ampere. Minimal 4 ampere. Kita tes ini berapa ini? Kita tes, kita balik yang ke sini. Ini kita tes yang ke sini. Kira-kira inilah problem pembelajaran base kita yang kemarin dan saat ini. Makanya intinya adalah menghitung beban harus sesuaikan dengan sana sehingga tidak terjadi gangguan pada instalasi penerangan industri ini. Nah, terima kasih untuk kelompok tim 2 luar biasa. Oke, kita akan tes kelompok ketiga oleh Muhammad Zainal. Coba tegangan dari PLN yang mana? Yang masuk? Sini masuk. Ini kayak Dari sini masuk ke mesin utama. Dari mesin utama dijamperkan di kelompok 1 ke kelompok 2. Nah, ini namanya apa nih? Ini box PHB atau box MCB. Ini yang kemarin kita praktekkan. Oke, kita nyalakan yang pertama dulu, nyalakan utamanya. Terus yang kedua, kelompok 1. Kelompok 1 nyala. Kelompok 2 tes saklarnya. Saklar yang pertama nyala. Yang kedua nyala. Oke, di stop kontak ada stropnya nggak? Temen nyalain bantu. Oke. Coba diukur tegangannya berapa? Nyala. Kurang kencang dikit. Oke, terus kurang gini. Diungkit. Nah, 220 volt. Oke. Oke, terus lampunya tes. Coba. Lampu bawah. Oke, nyala. Nah, jelaskan rangkaian ini. Rangkaian dari awal mulanya listrik masuk ke box PHB. 220 masuk ke MCB pertama, di jumper ke MCB 1 dan kedua. Jika dinyalakan, ini harusnya jalan ke kelompok 1, yang ini jalan ke kelompok 2. Jadi kalau dinyalakan nyala, dan kalau 2 juga nyala. Oke, terima kasih. Dengan demikian selesai. Inilah instalasi penerangan bangunan sederhana pada industri kecil. Kalau yang digambar, lampunya berapa yang di Dina? Lampunya yang tadi 8. Oke, yang grup 2 10 kali berapa watt tadi? 55. Pinter nih. Terus yang grup 1 tadi berapa? 58 watt. Terus stop kontaknya berapa VA? 220 VA. Oke, terima kasih, sukses, selamat. Oke, kita kembali ke sini. Oke, tadi setelah praktek prosedur pemasangan instalasi industri bangunan kecil dari kelompok 1 dan kelompok 2 maupun kelompok 3 tadi sudah kita tes, dan ini adalah juga rangkaian dari prosedur pemasangan PHB yang minggu lalu pernah kita ajar dalam teori kemarin. Nah, inilah sekaligus memasang
PHB, prosedur PHB berikut komponen instalasi penerangan pada bak sederhana. Nah, dari praktek tadi atau dari rangkaian kegiatan ini ada pertanyaan atau ada hal yang belum jelas, kira-kira apa yang bisa Bapak berikan? Atau dapat pengalaman apa dari praktek ini? Misalnya tadi mencoba dengan mesin vakum 700 watt dengan MCB 2 ampere. Nah, itu kenapa tadi? Kesimpulannya kenapa tadi? Beban terlalu banyak. Maksudnya beban terlalu banyak, banyaknya berapa ya? 700 watt. Sementara MCB yang tersedia 2 ampere dengan daya berapa? 450 dengan 750 kan artinya beda kan, berarti nggak bisa. Terus yang kedua, setelah kita coba di MCB 6 ampere bisa nggak tadi? Bisa. Nah, jadi inilah rangkaian kemarin yang persoalan problem based learning-nya itu MCB jika ada kemungkinan pembagian bebannya tidak seimbang atau beban yang dipakai pada konsumen terlalu besar sehingga MCB bisa turun. Makanya dengan adanya uji coba ini tadi anak-anak sekalian jadi mendapat, oh iya ya, ternyata kalau saya harus misalnya menghitung suatu perencanaan instalasi listrik, harus tahu dulu kira-kira daya atau beban yang akan dipakai di konsumen sehingga akan mempengaruhi besarnya arus pada PHB itu tadi. Kemudian tadi kalau misalnya stop kontak, fasanya di sebelah mana? Ada di sebelah kanan dari sisi dinding. Dari sisi kalau lihat dari depan gini ada di sisi sebelah kiri. Nah itu. Terus tinggi stop kontak, tinggi saklar standar adalah 1,5 meter dari lantai atau 1,55. Kemudian untuk yang stop kontak tinggi dari lantai 30 cm harus diberi penutup untuk keamanan dan keselamatan daripada konsumen pemakai listriknya. Kemudian untuk sambungan seluruhnya ditaruh di TEDOS dengan memakai isolasi atau lasdok. Fungsi lasdok adalah untuk mengamankan atau pengganti sebagai isolasi. Terus kotak sambung untuk menyambung instalasi sehingga lebih mudah untuk pemeriksaan atau keselamatan bagi konsumen listriknya. Kemudian untuk tegangan untuk instalasi satu fase tegangannya berapa? Instalasi satu fase tegangan yang terukur tadi berapa? 220 volt. Kalau ditanyakan tegangan berarti volt. Kalau arus listrik berarti ampere. Kalau daya listrik berarti watt. Kalau frekuensi listrik berarti hertz. Nah itu, jadi itu harus hafal, nanti harus anak listrik harus hafal ke depannya supaya nanti nggak misalkan tegangan apa nggak tahu volt. Nah ini pembelajaran kita, dan yang ini tadi peserta didik sudah bisa mengimplementasikan, menghitung diagram untuk PHB-nya, terus untuk dayanya, kemudian implementasinya, dan prosedur-prosedur pemasangan komponen-komponen instalasi yang kita implementasikan barusan. Nah, demikian sedikit kesimpulan atau refleksinya. Nah, minggu depan kita akan praktekkan instalasi 3 fasa. Nah, kalau sekarang 1 fasa, besok 3 fasa. Kalau sekarang MCB-nya hanya 3, besok MCB-nya minimal ada 6. Nah, dasar kan? Jadi makanya kalau tidak dikuasai dari dasar-dasar listrik pertama, nanti ke belakang ini rada sulit. Masih semangat belajar besok?
Oke, semangat. Besok akan kita pelajari untuk instalasi rumah dengan menggunakan instalasi 3 fasa 380 volt. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan lagi ya? Tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih atas praktek yang sudah dilakukan, dan kita akan pulang. Sebelum pulang kita akan tutup doa. Silakan untuk saudara Bahrul untuk memimpin. Marilah kita pulang bersama dengan doa menurut masing-masing. Baik. Sudah selesai. Terima kasih Bahrul. Selamat siang dan sampai ketemu. Silahkan pulang langsung.